Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan membahas tentang sifat ketiga dari sistem bilangan real, yaitu sifat kelengkapan bilangan real. Yang akan dibahas pada sifat kelengkapan bilangan real ini adalah tentang batas atas, batas bawah, kemudian tentang supremum dan infimum. Kemudian nanti kita bicara sedikit tentang maksimum dan minimum. Kita mulai memperkenalkan apa yang dimaksud dengan batas atas dan batas bawah. Kita kenalkan dulu definisi dari batas atas dan batas bawah dari suatu himpunan bagian tak kosong dari bilangan real. Misalkan S adalah himpunan bagian tak kosong dari bilangan real. Jadi S itu adalah sebuah himpunan bagian dari bilangan real dan dia tidak kosong. Suatu bilangan U elemen R dikatakan, jadi U ini dikatakan batas atas dari S jika S kecil sama dari U untuk semua S elemen S. Jadi suatu bilangan U elemen R dikatakan batas atas dari suatu himpunan S ya, jika S itu selalu atau kecil ya, selalu kecil dari U. Jadi U itu lebih besar dari S ini untuk semua anggota S, ya. Kemudian yang kedua, suatu bilangan W elemen R dikatakan batas bawah dari S jika W itu kecil sama dari S untuk semua S elemen S. Nah, agar paham dengan definisi tadi, kita berikan contoh di sini. Misalkan S subset dari R gitu ya. S ini himpunan bagian dari bilangan real. Misalkan S itu adalah himpunan X elemen R dengan X besar dari 3, kecil dari 5. Nah, kita lihat di sini. Ini X-nya besar dari 3, kecil dari 5. Batas atas S adalah, batas atas tadi adalah ya, suatu bilangan dikatakan batas atas dari S jika U itu lebih besar dari semua S. Sekarang S kita ini. Nah, maka batas atas dari S itu lebih besar dari sini. Lebih besar dari semua yang ada di sini. Ini kan X-nya di antara 3 dan 5 ya, berarti lebih besar dari 5. Berarti 6, 7, 8, 9 dan seterusnya adalah batas atas dari S. Kemudian suatu bilangan W tadi dikatakan batas bawah kalau W itu selalu lebih kecil dari semua anggota S. Jadi ini kan besar dari 3 ya, maka batas bawah S itu adalah selalu lebih kecil dari ini, dari yang paling kecil di S. Jadi 2, 1, 0, negatif 1 itu adalah batas bawah dari S ya. Karena definisi dari batas bawah tadi adalah bilangan yang selalu lebih kecil dari semua anggota S. Nah, ini kan kalau kita lihat anggota S itu dari 3 sampai 5 ya. 3-nya tidak masuk, 5-nya tidak masuk. Maka yang lebih kecil dari 3 tentu 2, 1, 0 dan seterusnya. Kalau batas atas tadi sesuatu yang lebih besar dari semua anggota S ini. Ya, bilangan yang lebih besar dari semua anggota S. Berarti karena ini 5, berarti 6, 7, 8, 9 semuanya lebih besar dari anggota S. Nah, himpunan S ya, himpunan S ini karena dia memiliki batas atas sekaligus batas bawah, maka dia disebut sebagai himpunan terbatas. Jadi S disebut sebagai himpunan terbatas di R karena dia memiliki batas atas dan batas bawah secara sekaligus. Kita kasih contoh nomor 2, misalkan S1 subset dari R. S1 itu adalah himpunan X elemen R di mana X kecil dari 4. Nah, karena kecil dari 4, berarti S1 terbatas di atas ya, karena dia punya batas atas ya, terbatas di atas oleh apa? 5, 6, 7 dan seterusnya. Karena tadi batas atas itu adalah bilangan yang lebih besar ya, yang lebih besar dari semua anggota S. Nah, S1 tidak punya batas bawah. Nah, di sini terlihat bahwa S1 tidak punya batas bawah. Ya, karena dia kecil dari 4 itu kan bisa sampai negatif ya. Berarti dia tidak punya batas bawah.
Kemudian yang ketiga sini, misalkan S2 subset dari R, S2 itu isinya adalah X elemen R di mana X besar dari 6. Katanya S2 itu terbatas di bawah oleh 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Dan S2 tidak memiliki batas atas. Kalau itu dilanjutkan isinya kan X besar dari 6, 6, 7, 8, 9 terusnya ya. Jadi dia tidak memiliki batas atas, tetapi dia terbatas di bawah. Nah, contoh nomor 2 dan nomor 3 ini karena dia hanya terbatas di satu sisinya saja, atau terbatas di atas saja dan ini terbatas di bawah saja, himpunan S1 dan S2 ini dikatakan himpunan terbatas sebagian. Jadi boleh kita katakan bahwa himpunan S1 itu terbatas di atas saja. Sedangkan himpunan S2 dikatakan himpunan terbatas di atas saja, terbatas di bawah saja. Tapi secara umum ini dikatakan himpunan tak terbatas. Ini tak terbatas ya. Kemudian S2 juga tidak terbatas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatakan kalau suatu bilangan itu bukan batas atas atau bukan batas bawah. Nah, kita lihat di sini. Selanjutnya, dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa suatu V elemen R, suatu bilangan V elemen R dikatakan bukan batas atas dari S. Ingat kalau batas atas dia tadi adalah U, batas atas dari S kalau U itu paling besar ya, paling besar dari semua anggota S. Sekarang ini kalau dia bukan V, bukan batas atas dari S, jika dan hanya jika ada S aksen elemen S sehingga V ini kecil dari S aksen. Ya, sehingga V itu kecil dari S aksen. Berarti masuk dia di dalam ya. Kalau masuk berarti dia bukan batas atas. Kemudian dengan demikian juga suatu bilangan Z elemen R dikatakan bukan batas bawah S jika dan hanya jika terdapat S double aksen elemen S sedemikian sehingga S double aksen itu kecil dari Z tadi. Kalau tadi ini W dikatakan batas bawah dari S jika W itu kecil sama dari S untuk semua elemen S. Nah, sekarang Z. Kalau itu berarti lawan ini saja, lawan kecil sama berarti besar, berarti Z lebih besar dari S double aksen. Nah, batas bawah dan batas atas suatu himpunan bagian tak kosong dari S dari R, kosong S dari R memiliki tak berhingga banyaknya batas bawah dan batas atas pada R. Contoh ini tadi. Ini ya. Ini kan batas atasnya 6, 7, 8 dan seterusnya. Tak berhingga ya, sangat banyak sekali. Batas bawahnya juga 2, 1, 0 dan seterusnya. Jadi tak berhingga. Jadi bisa kita katakan bahwa batas atas dan batas bawah suatu himpunan bagian tak kosong dari R itu tak berhingga banyaknya pada R ya. Kemudian himpunan bagian tak kosong dari S, tak kosong S dari R dikatakan terbatas. Nah, ini tadi dikatakan terbatas jika dan hanya jika dia memiliki batas atas sekaligus batas bawah. Contohnya yang S ini yang nomor 1. Dia memiliki batas atas dan batas bawah. Kita katakan himpunan S ini himpunan terbatas ya. Himpunan terbatas di R. Itu tadi pengantar kita tentang batas atas dan batas bawah. Sekarang bagaimana dengan himpunan kosong? Apakah himpunan kosong itu terbatas atau justru tidak terbatas? Kita akan sajikan teoremanya atau pernyataan tersebut sebagai berikut ini. Oke, kita lanjutkan bahwa tadi semuanya bilangan atau himpunan bagian itu tak kosong ya. Jadi himpunan bagian itu tadi tak kosong dari bilangan real. Sekarang pertanyaannya, apakah himpunan kosong mempunyai batas atas dan batas bawah? Kita akan coba jawab. Kita akan menjawabnya dengan menggunakan kontradiksi ya. Jadi kita buktikan dengan kontradiksi. Andaikan himpunan kosong, karena kontradiksi kita andaikan kebalikannya ya. Jadi kita andaikan himpunan kosong tak punya batas atas. Dia tidak punya batas atas. Akibatnya
untuk semua U elemen R, tentu U bukan batas atas dari himpunan kosong. Jadi apapun bilangan realnya, karena kita mengandaikan himpunan kosong itu tak punya batas atas, tentu apapun bilangan realnya atau U elemen R, U itu bukan batas atas himpunan kosong. Kalau U bukan batas atas himpunan kosong, tentu artinya adalah ada X anggota himpunan kosong, sedemikian sehingga X itu lebih besar dari U ya. Karena tadi kalau batas atas itu dia paling besar ya. Nah, karena dia tidak ada yang paling besar, jadi maka tentu kita katakan ada anggota dari himpunan kosong itu yaitu X, dan X itu lebih besar dari U, sehingga U kita katakan bukan batas atas atau dia tidak punya batas. Tetapi X tidak mungkin ada karena dia kosong. X tidak mungkin ada. Nah, berarti dia kontradiksi nih ya. Jadi haruslah himpunan kosong itu punya batas atas. Ya, supaya tidak kejadian seperti ini, tentu haruslah himpunan kosong itu mempunyai batas atas. Nah, dengan cara yang sama diperoleh himpunan kosong itu juga punya batas bawah. Jadi disimpulkan bahwa himpunan kosong terbatas. Itu logikanya sederhana ya, himpunan kosong terbatas itu seperti kaleng kosong. Apakah kapasitasnya terbatas atau tak terbatas? Terbatas ya. Jadi apapun yang suatu himpunan dia bisa seperti kaleng, rumah gitu ya. Maka dia terbatas. Oke. Selanjutnya kita akan memperkenalkan apa yang dimaksud dengan supremum dan infimum. Kita lihat dari definisinya dulu. Misalkan S adalah himpunan bagian tak kosong dari bilangan real. Jadi ada himpunan S dan dia tidak kosong ya. Yang pertama, jika S terbatas, dia harus ini ya, S terbatas. Jika S terbatas di atas, maka suatu batas atas yang tadi itu, suatu batas atas U dikatakan supremum. Supremum itu artinya batas atas terkecil dari S jika U lebih kecil dari semua batas atas yang lain dari S. Jadi U dikatakan supremum kalau dia paling kecil dari semua batas atas. Kemudian yang kedua, B, jika S terbatas di bawah, tadi batas di atas, sekarang batas di bawah, maka suatu batas bawah V dikatakan infimum atau batas bawah terbesar. Jadi infimum itu adalah batas bawah terbesar. Kalau supremum tadi batas atas terkecil ya. Dikatakan infimum atau batas bawah terbesar dari S jika V lebih besar dari semua batas bawah yang lain di S. Nah, agar lebih paham dengan definisi supremum infimum, saya akan memberikan contoh ini. Himpunan S kita adalah X elemen R, di mana X itu besar di antara 0 sampai 1. 0 dan 1-nya tidak masuk ya. Di antara 0 sampai 1. Jadi ini himpunan tak kosong. Ada bilangan di antara 0 dan 1. Nah, kita lihat bahwa apa? Batas atas S itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Batas atasnya kan 1 tidak masuk. Berarti mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu disebut batas atas dari S. Nah, yang paling kecil dari semua batas atas ini adalah 1. Maka 1 kita sebut sebagai supremum dari S. Paham ya? Jadi 1 dikatakan supremum karena dia paling kecil dari semua batas atas. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di sini X besar dari 0. Batas bawah dari S ini adalah tentu 0, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya ya. Negatif 1, negatif. Nah, karena 0 ini tidak masuk ya. 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Batas bawah. Sekarang batas bawah terbesar dari semua batas bawah ini yang paling besar apa? Nah, yang paling besar itu kita sebut sebagai infimum. Batas bawah terbesar itu disebut infimum. Yang paling besar dari semua batas bawah ini adalah 0. Jadi infimum dari S adalah 0 dan supremum dari S adalah 1. Oke, berikut kita berikan contoh yang kedua. Oke, berikut soal kedua kita berikan.
Diketahui himpunan S adalah himpunan X elemen R dengan X-nya besar sama 1, kecil sama 2. Jadi semua bilangan real di antara dari 1 sampai 2 ya, dari 1 sampai 2. Ini katanya adalah himpunan terbatas ya, himpunan terbatas. Kalau kita lihat himpunan terbatas itu batas atasnya adalah, batas atas S ini adalah tentu 2, 3, 4, 5 ya. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka batas atas terkecil dari semua ini adalah 2. Maka supremum S itu adalah 2. Nah, katanya jika supremum suatu himpunan berada dalam himpunan tersebut, 2 ini masuk himpunan S ya. 2 ini karena dia kecil sama, berarti 2 masuk ke dalam himpunan S. Nah, jika supremum, dan 2 itu tadi adalah supremum. Jika supremum suatu himpunan berada dalam himpunan tersebut, maka supremum tersebut disebut sebagai maksimum. Jadi maksimum dari himpunan S adalah 2. Karena 2 itu tadi adalah supremum dan supremumnya itu berada pada himpunan S sendiri. Nah, kemudian batas bawah S apa? Ini batas bawahnya ini. Tentu 1 ke bawah ini ya. 1, 0, negatif 1 dan seterusnya ya. Dari semua batas bawah ini yang paling besar adalah 1. Maka 1 kita sebut sebagai infimum dari S. Disebut infimum dari S. Nah, jika infimum suatu himpunan berada dalam himpunan tersebut, tadi infimumnya 1 itu berada di sini, masuk ke dalam himpunan S. Nah, jika infimum suatu himpunan berada dalam himpunan tersebut, maka infimum tersebut kita sebut sebagai minimum. Jadi dapat diketahui bahwa supremumnya 2, infimumnya 1. Karena 2 dan 1 masuk ke dalam himpunan I, maka 2 langsung kita katakan sebagai maksimum dan 1 kita katakan sebagai minimum. Oke, itu definisi atau pengertian dari maksimum dan minimum. Nah, selanjutnya, setiap bilangan real R mempunyai batas atas dan juga batas bawah dari himpunan kosong. Jadi apapun bilangan real itu merupakan batas atas dan batas bawah dari semua himpunan kosong ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan kosong tidak mempunyai supremum dan infimum karena dia langsung sebagai batas atas dan batas bawah dari himpunan kosong. Nah, selanjutnya kita sajikan lemma. Lemma itu teorema akibat ya. Teorema akibat. Kita keluarkan lemma supremum. Katanya di sini, suatu bilangan U elemen R adalah supremum dari suatu himpunan bagian tak kosong dari R ya, jika dan hanya jika memenuhi 2 kondisi. Jadi U ini, U elemen R dikatakan supremum ya dari bilangan real, dari bilang himpunan bagian tak kosong dari R jika memenuhi 2 kondisi. Kondisi pertama adalah U itu lebih besar dari semua anggota S. U ini lebih besar atau sama dari semua anggota S. Jadi dia boleh masuk U itu ke dalam S atau di luar S semuanya. Jadi U itu lebih besar. Maka U yang paling besar itu kita sebut sebagai supremum. Yang kedua, jika U tadi, U itu besar dari V, maka ada S elemen S demikian sehingga V kecil dari S aksen ya. Ada S aksen elemen S, ada S aksen sebenarnya elemen S ya. Kita tambahkan di sini ada S aksen elemen S. Ya ada. Oke, ada S aksen elemen S sehingga V itu kecil dari S aksen. Jadi kalau 2 kondisi ini terpenuhi, maka U kita katakan supremum dari himpunan S atau himpunan bagian tak kosong dari R. Kita akan buktikan karena pernyataan ini jika dan hanya jika, berarti buktinya nanti ke kiri dan ke kanan gitu ya, syarat perlu dan syarat cukup. Kita buktikan.
karena U dikatakan supremum, jadi kita misalkan U itu sebagai supremum dari S. Jadi himpunan bagian tak kosong ini kita namakan himpunan S ya, himpunan S. Maka karena U dikatakan supremum, kita tulis ini U adalah supremum S. Maka tentu U batas atas dari S ya. Kalau U supremum, maka U itu adalah batas atas dari S. Itu cukup jelas. Artinya U itu lebih besar dari semua S ya. U itu lebih besar dari semua S. Karena U adalah supremum S, maka V U itu lebih besar dari V ya. Udah bilang lain, U itu lebih besar dari V, berarti V bukan batas atas dari S. Yang juga berarti lagi bahwa ada S aksen elemen S, sehingga S aksen ini lebih besar dari V ya. Sehingga U kita jamin sebagai supremum dari S. Oke, sekarang bukti ke kirinya. Bukti ke kanan lagi. Oke, untuk bukti ke kirinya, misalkan U memenuhi dua syarat di atas ya. Misalkan U memenuhi dua syarat di atas, akan dibuktikan U itu adalah supremum S. Syarat pertama menyatakan U batas atas S ya. Syarat kedua menyatakan V bukan batas atas S. Jadi dapat kita katakan bahwa U adalah supremum dari S. Terbukti. Oke. Kemudian di sini sebagai pembandingnya tadi ada lemma supremum, sekarang ada lemma infimum. Suatu bilangan T elemen R adalah infimum dari suatu himpunan bagian tak kosong S dari R jika dan hanya jika memenuhi dua kondisi. Satu, T itu selalu lebih kecil atau sama dari semua anggota S ya, atau dengan bahasa formal S itu lebih besar dari T, atau kalau kita baca T kecil sama dari semua S untuk semua S elemen S. Yang kedua, T kita sebut juga sebagai infimum kalau T itu kecil saja dari W atau W lebih besar dari T, maka terdapat S aksen elemen S sehingga W itu selalu lebih besar dari S aksen ya. Nah, untuk buktinya kita jadikan tugas. Ini silakan dikerjakan dan dijadikan tugas buktinya, karena dia mirip tadi dengan lemma supremum. Selanjutnya, berdasarkan dua lemma di atas, diketahui bahwa jika suatu himpunan bagian tak kosong dari R memiliki supremum dan infimum, maka supremum dan infimum tersebut tunggal ya. Maka supremum dan infimum tersebut tunggal. Oke. Selanjutnya kita berikan sebuah lemma bagaimana membuktikan suatu bilangan real itu adalah supremum dari suatu himpunan S dengan menggunakan konsep epsilon. Kita lihat lemmanya. Misalkan S suatu himpunan tak kosong di R ya. Dia di himpunan bagian tak kosong di R. Suatu bilangan real U adalah supremum dari S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat S epsilon elemen S sehingga U dikurang epsilon itu kecil dari S epsilon. Ya. Sekarang kita coba buktikan. Buktinya karena pernyataannya jika dan hanya jika berarti ke kiri dan ke kanan gitu ya. Oke, kita lihat. Misalkan yang ke kanan dulu. Misalkan U sama dengan supremum S ya. Misalkan U adalah supremum S. Ambil epsilon besar dari 0 sembarang. Dapat kita katakan bahwa U dikurang bilangan positif, U dikurang epsilon pasti lebih kecil dong dari U ya. U kurang epsilon kecil dari U. Akibatnya U kurang epsilon tadi tentu bukan batas atas S ya. Tentu bukan batas atas S. Jadi ada atau terdapat S epsilon elemen S sedemikian sehingga U dikurang epsilon itu kecil dari S epsilon. Kemudian bukti ke kirinya. Misalkan U batas atas S. U itu kita misalkan batas atas S, akan ditunjukkan U itu supremum. Jadi kalau dia batas atas kita berharap dia juga langsung supremum dari S.
ambil V elemen R sebarang dan V bukan batas atas. Sehingga tentu dapat kita tulis V itu kecil dari U ya. Nah, sekarang kita ambil epsilon itu adalah U kurang V. Kalau U kurang V berarti besar dari 0 ya. Ya, U kurang V besar dari 0. Kan tadi V kecil dari U. Menurut premis terdapat S epsilon elemen S sedemikian sehingga U kurang epsilon itu kecil dari S epsilon. Perhatikan bahwa U kurang epsilon itu sama dengan U dikurang U kurang V ya. Jadi kalau dibuka kurungnya tentu jadi V saja yang tinggal lagi ya. U kurang U habis ya. Kecil dari S epsilon. Hal ini bertentangan dengan V batas atas. Jadi haruslah V itu besar dari U. Jadi haruslah V itu lebih besar dari U. Yang berarti U itu adalah batas atas terkecil dari S. Batas atas terkecil dari S kita sebut juga sebagai supremum S. Terbukti ya. Oke, itu tadi sebuah lema yang memanfaatkan persekitaran atau suatu bilangan positif untuk menyatakan dia adalah sebagai sebuah supremum. Oke, kita lanjutkan. Berikut adalah sifat supremum dan infimum pada bilangan real ya. Katanya teoremanya ada dua di sini. Setiap himpunan bagian tak kosong S di R yang mempunyai batas atas, maka S juga mempunyai supremum di R gitu ya. Jadi kalau himpunan tak kosong tersebut memiliki batas atas, otomatis maka S juga memiliki supremum di R. Nah, buktinya dijadikan tugas ya. Teorema kedua, setiap himpunan bagian tak kosong S di R yang memiliki batas bawah, maka S memiliki infimum di R. Kalau tadi supremum, kalau sekarang infimum. Jadi kalau suatu himpunan tak kosong itu memiliki batas bawah, maka S juga akan memiliki infimum di R. Ya, nah buktinya juga dijadikan tugas. Karena kita akan berikan satu contoh dan pembahasan dan pembuktiannya. Misalkan S adalah himpunan bagian tak kosong di R ya. Kemudian S itu terbatas. Kemudian ada lagi suatu himpunan baru namanya S0. Himpunan bagian ini, himpunan S0 ini himpunan bagian tak nol dari S. Jadi dia anaknya S tadi ya. Nah, kita akan tunjukkan bahwa infimum S itu lebih kecil dari infimum S0. Kemudian infimum S0 itu lebih kecil dari supremum S0. Kemudian supremum S0 itu lebih kecil dari supremum S. Nah, kita akan buktikan. Ini bukti dari soal tadi kita mengetahui S subset dari R dan S itu tidak kosong ya, dia berisi dan S itu terbatas. Karena S terbatas, maka supremum dan infimum S ada ya, karena dia terbatas, jadi ada anggotanya ya. Ada supremum S dan ada infimum S. Kemudian misalkan pula S0 itu subset dari S dan S0 tidak kosong. Nah, perhatikan bahwa kalau kita lihat hubungan supremum dan infimum S0 ya, jelas bahwa infimum S0 itu kecil atau sama dari supremum S0. Yalah, kalau infimum tadi berasal dari batas bawah, supremum berasal dari batas atas. Pasti infimum itu lebih kecil daripada supremum. Ya, sekarang himpunannya adalah himpunan S0. Kemudian yang kedua, karena infimum S menjadi batas bawah S0, ingat ya, infimum S, himpunan S itu himpunan yang lebih besar dari S0 ya. Karena infimum S menjadi batas bawah S0, maka infimum S kecil dari infimum S0. Ya dong. Karena himpunan S itu lebih besar dari S0, tentu infimumnya lebih kecil dari infimum S0. Oke, kemudian yang ketiga, karena supremum S menjadi batas atas dari S0, ya, karena himpunan S dengan S0 ini, himpunan S0 itu himpunan baru yang baru dibentuk. Karena supremum S itu menjadi batas atas dari S0, maka bisa kita katakan supremum S0 pasti lebih kecil dari supremum S ya.
Nah, berdasarkan 1, 2, 3 dapat kita simpulkan bahwa apa? Infimum S kecil sama dari infimum S0 itu kecil sama dari supremum S0 kecil sama dari supremum S. Terbukti. Itu tadi contoh dari penggunaan sifat supremum dan infimum. Oke, kita akan lanjutkan dengan sifat Archimedes ya pada bilangan real. Oke, kita lanjutkan. Sifat Archimedes pada bilangan real ini adalah akibat penting dari sifat supremum ya. Oke, kita lihat apa bunyi dari sifat Archimedes. Akibat penting sifat supremum adalah himpunan semua bilangan asli tidak terbatas di R ya. Ini berarti untuk semua bilangan real X terdapat bilangan asli N bergantung pada X sehingga X kecil dari N. Kita berikan teoremanya. Teorema Archimedes, jika X elemen R maka ada NX elemen N ya, sehingga X kecil dari NX. Jadi apapun bilangan, ini bahasa mudahnya, apapun bilangan realnya yang kita ambil selalu ada di atasnya bilangan atau ada bilangan asli yang lebih besar dari bilangan real tadi ya. Jika kita ambil sembarang bilangan real maka selalu ada bilangan asli yang lebih besar dari bilangan real tadi. Kita berikan buktinya. Andaikan diberikan X elemen R, kita andaikan dulu, jika tidak ada N elemen N sehingga X kecil dari N, berarti untuk setiap N elemen N itu kecil sama dari X ya. Oke. Dengan kata lain, X adalah batas atas dari N. Menurut sifat supremum, N memiliki supremum, namakan U ya. Nah, selanjutnya karena U kurang 1 itu pasti kecil dari U ya, jelas ya. U kurang 1 kecil dari U. Maka ada M elemen N sehingga U kurang 1 kecil dari M. Nah, tetapi U itu kecil dari M tambah 1 ya. Kalau kita sama-sama tambahkan 1 ini, maka U sama dengan U kecil dari M tambah 1. Nah, selanjutnya karena M tambah 1 yang tadi itu, M tambah 1 elemen N, berarti U bukan batas atas dari N ya. Ini bertentangan dengan U batas atas N. Jadi haruslah ada NX elemen N sehingga X kecil dari NX ya. Itu tadi yang kita sebut sebagai sifat Archimedes. Selanjutnya kita berikan akibat dari sifat teorema Archimedes tersebut. Misalkan Y dan Z dua bilangan real positif, maka 1. Terdapat N elemen N sehingga Z kecil dari NY. Yang kedua, terdapat N elemen N sehingga 1/N besar dari 0 kecil dari Y. Yang ketiga, terdapat N elemen N sehingga N kurang 1 kecil sama Z kecil sama N ya. Jadi atau kita katakan ada bilangan real positif di antara dua buah bilangan asli. Untuk yang ketiga itu, kita akan coba buktikan. Ya, kita akan coba buktikan ini. Bukti, misalkan X sama dengan Z per Y ya, Z per Y besar dari 0. Maka terdapat N elemen N sehingga Z per Y itu sama dengan X kecil dari N. Dan diperoleh, kalau seperti ini jadinya diperoleh Z sama dengan Z kecil dari NY ya, Z kecil dari NY. Terbukti. Yang kedua, kita tetapkan Z-nya sama dengan 1 pada soal di atas, pada persamaan di atas ya. Z-nya sama dengan 1 yang akan memberikan apa jadinya? Jadi karena itu kan Z kecil dari NY ya, ganti Z-nya sama dengan 1 berarti 1 kecil dari NY dan akibatnya adalah 1/N kecil dari Y ya, 1/N kecil dari Y. Terbukti. Kemudian yang ketiga,
Sifat Archimedes menjamin subhimpunan dari M elemen N dengan Z kecil dari M dari N tak kosong, ya. Misalkan N unsur terkecil dari himpunan ini, maka N kurang 1 bukan unsur himpunan tersebut. Akibatnya tentu N kurang 1 kecil sama dari Z kecil dari N gitu ya. Terbukti. Oke, itu tadi pertemuan kita membahas tentang sifat kelengkapan dari bilangan real. Kemudian ada sifat Archimedes dan sebagainya. Nah, untuk materi selanjutnya ini tentang eksistensi akar 2 ya. Akar 2 itu ada atau tidak. Kemudian tentang densitas kepadatan pada bilangan rasional di R dan irasional. Oke, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini tentang sifat kelengkapan dari bilangan real. Jika bermanfaat silahkan di subscribe, like, komen, dan share.